Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Teruskan materi yang kemarin, yaitu masih tentang istiqomah dalam bertaubat. Kitab Minah Husaniyah Shahifah 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun utawi iki iku ana pepiling swiji. Bagi sayekjo lil abdi kedue kawula apa ayu fattisa yen to nitini to nyelidiki sapa abdi a'daahu ing pira-pira anggotane abdi az-zahirata kang zahir wal batinata lan kang batin sobahan ing dalem wektu isuk wa masaan lan wektu sore. Hal hafizat apa to ngreksa apa a'daahu ngreksa apa a'daahu hududallahi ing pira-pira hati Allah Ta'ala allati haddaha kang wis batesi sapa Allah laha ing hudud laha maring a'daahu au ta'addat utawa pepeko itu sembrono atau ceroboh. Wahal qomat lan opo to jumenengi opo a'daahu bima kelawan barang umirat kang den perintah opo a'daahu bihi kelawan ma min huddil basori saking ngeremaken peningal wa hifdzil lisani lan ngrekso lisan wal udhuni lan kuping wal qalbi lan ati wa ghairi dzalika lan liyane mengkono huddil basor ala wajhil ikhlasi ing atase dedalan ikhlas aulam takum utawa ora jumenengi apa a'daahu. Ini sangat pantas, sangat dianjurkan bagi seseorang itu untuk selalu introspeksi diri. Dalam sehari semalam kita introspeksi diri sebanyak 2 kali, pagi dan sore. Introspeksinya gimana? Yaitu apakah anggota badan kita sudah memenuhi hak-haknya atau belum. Tangan kita gunakan untuk apa, mata kita gunakan untuk apa, telinga kita gunakan untuk apa. Jadi semuanya kita nilai. Kalau ternyata nilainya itu negatif, banyak perbuatan salahnya, maka cepat-cepat kita bertobat kepada Allah, kemudian esoknya kita perbaiki lagi. Kalau seumpama nilainya itu plus, ternyata banyak nilai positifnya, maka kita harus segera bersyukur kepada Allah dan jangan merasa kita punya rasa ujub atau takabur, jangan, karena percuma saja amal kita itu akan menjadi hapus. Fa'in ro'a mongko namun ningali sopo abdu jarihatan ing anggota ming jawarihi saking piro-piro anggotane abdu atau ingkang manut opo jarihatan sakaro mongko syukur sopo abdu Allah ing Gusti Allah walam yaro lan ora ningali sapa abdu
nafsahu ing awak dhewe ne abdu ahlan ing ahli lidzalika maring mengkono-mengkono ataat. Seumpama introspeksi mata kita sudah kita gunakan untuk belajar, kita gunakan untuk membaca buku, kita gunakan untuk membaca kitab, kita gunakan untuk membaca Al-Quran dan lain sebagainya yang bernilai ibadah. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah. Jangan sampai kita merasa memang saya itu orangnya ahli ibadah, ahli baca buku, saya ahli baca Al-Quran. Jangan sampai, karena kalau hati kita punya perasaan seperti tadi, seperti itu, maka itu akan mendatangkan perasaan ujub atau takabur di hati kita. Wa in ro'aha lan lamun ningali sapa abdu ha ing jarihatan talattohot ingkang gubrat utawa nglakoni apa jarihatan bimaksiatin kelawan maksiat minal ma'asi saking pira-pira maksiat akhoda mongko ngalap sapa abdu fin nadami ing dalem getun wal istighfari lan istighfar summa yashkuru mongko nuli syukur sapa abdu Allah ing Gusti Allah taala idza lam yuqaddir nalika ora mesti sapa Allah alaihi ing atase abdu aksara ing perkara kang luwih akeh mintil kal maksiati saking mengkono-mengkono maksiat. Seumpama kita introspeksi diri, mulai yang kita nilai dari mata. Kalau tadi mata kita gunakan untuk belajar, untuk baca Al-Quran, untuk baca buku, kita syukur kepada Allah. Jangan sampai sekali-kali itu semua muncul dari diri kita, tapi itu semuanya muncul karena kehendaknya Allah. Akhirnya rasa riya, rasa takabur atau ujub hilang dari hati kita. Tapi kalau kita melihat bahwa mata kita dalam satu hari, sore kita introspeksi, mata kita telah digunakan untuk maksiat, tidak pernah untuk baca Al-Quran dalam satu hari, tidak pernah baca Al-Quran, baca buku juga nggak pernah, malah dibaca tiap hari WA terus, lihat televisi terus, gambar-gambar yang nggak bagus yang dilihat. Maka kita cepat-cepat untuk menyesal dan membaca istighfar. Jadi cepat-cepat kita untuk segera menyesal dan membaca istighfar. Kemudian setelah itu kita syukur kepada Allah. Kenapa kok syukur? Wong kita sudah maksiat kok masih bersyukur? Karena Allah tidak menghendaki kita maksiat terus menerus. Ya seumpama ketika sore kita introspeksi, mata kita mulai pagi tidur, bangun tidur megang HP, lihat WA, Facebook, yang dilihat itu gambar-gambar atau informasi yang enggak ada manfaatnya. Maka kita cepat menyesal, kita letakkan HP, kemudian istighfar, kemudian bersyukur kepada Allah. Untung kita oleh Allah tidak dikehendaki untuk terus menerus mata untuk bermaksiat kepada Allah. Begitu juga dengan tangan. Kita nilai tangan kita gunakan untuk apa? Mulai bangun tidur kita gunakan untuk nyapu, berarti ibadah. Kita gunakan untuk nyuci baju, membantu orang tua. Kita gunakan untuk menolong sesama, berarti banyak nilainya, nilai positifnya. Kita harus bersyukur. Tapi kalau tangan kita mulai bangun tidur, ternyata tangan sudah berbuat yang maksiat, pagi-pagi bangun tidur sudah mencuri, agak lama lagi sudah mukul orang tanpa salah, jewer teman tanpa salah. Maka kita cepat menyesali perbuatan tadi, kemudian kita istighfar dan kita bersyukur kepada Allah karena maksiat tangan kita itu masih sedikit, tidak sampai terus menerus. Jadi orang maksiat pun intinya harus tetap bersyukur karena maksiatnya itu tidak melakukan maksiat yang lebih besar atau lebih lama.
Biasanya kan maksiat kita merasa dosa terus, ini termasuk ilmu baru. Kalau maksiat pun terus kita harus bersyukur, karena syukurnya kita tidak bergelimbangan kepada maksiat yang lebih lama dan maksiat yang lebih besar lagi. Walam yabtal lan ora nyubo sapa Allah, walam yabtal lan ora nyubo sapa Allah jawarihahu ing pira-pira anggotane abdu allati asot kang maksiat sapa apa jawarih dicoba bil amrodi kelawan pira-pira penyakit wal jarohati lan pira-pira catuh wadamamili lan pira-pira udun to bisul wal kuruhi lan pira-pira catu atau plenting-plenting. Kalau damamil itu besar, kalau kuruh itu kecil ya, semacam kayak bisul, kayak kukul jerawat. Kalau damamil itu besar. Jadi kita bersyukur kepada Allah setelah kita melakukan maksiat, karena maksiat yang kita lakukan itu tidak terlalu banyak dan tidak terlalu besar. Kemudian syukurnya lagi yang kedua, karena ketika kita maksiat kita tidak langsung dikasih penyakit oleh Allah. Ya, kalau bukan karena Rahman Rahimnya Allah, orang maksiat misalkan tangannya mencuri, langsung tangannya dikasih penyakit jimpe. Matanya untuk melihat sesuatu yang haram, langsung oleh Allah dikasih sakit mata atau buta. Ya kita untung maksiat berkali-kali, mata kita gunakan maksiat berkali-kali tetap diberi sehat. Tangan kita maksiat berkali-kali, tangannya oleh Allah tetap diberi sehat. Kaki sering kita gunakan berjalan ke tempat-tempat yang enggak guna, yang maksiat, tetapi kaki kita tetap diberi sehat. Kita perlu bersyukur sekali kepada Allah. Kalau Syekh Abu Suja itu sudah sangat sepuh. Beliau itu meskipun dalam keadaan sepuh, giginya itu masih utuh, tidak ada yang jatuh satupun. Matanya, penglihatannya masih normal, tidak pakai kacamata. Pendengarannya pun semuanya masih normal. Akhirnya ditanya oleh salah seorang sahabatnya, wahai Syekh, kenapa Allah masih menjaga semua anggota badanmu? Engkau masih sehat, padahal sudah sangat sepuh. Jalan masih enak, bergerak kemanapun enak, penglihatan masih normal, gigi masih utuh. Akhirnya saya itu menjawab, kalau seseorang itu mau menjaga anggota badan dari maksiat, maka Allah akan menjaga anggota badan kita dari berbagai macam penyakit. Jadi Syekh Abu Suja, beliau itu tidak pernah maksiat, padahal dia itu dulu adalah seorang qadhi. Setelah pensiun jadi qadhi, dia itu mengabdikan dirinya, mewakafkan dirinya untuk masjid. Tiap hari hidup di masjid untuk nyapu masjid, nimba air jeding masjid, hidupin lampu masjid, ngepel masjid. Itu kehidupan beliau setiap hari. Karena beliau itu selalu menjaga anggota badannya, maka menjaga anggota badan dari maksiat, maka Allah juga menjaga anggota badannya dari berbagai macam penyakit. Makanya kita harus syukur, kita sering tidak bisa menjaga anggota badan, tetapi anggota badan kita masih dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah dari berbagai macam penyakit. Fa inna kulla udwin mongko sak temene saben-saben anggota iku istahaqqa ngehai apa kulla udwin nuzulal balai ing temurune bilahi bihi kelawan maksiat. Ini sebenarnya itu, kalau anggota kita maksiat, tangan kita maksiat, maka tangan kita akan dikasih penyakit oleh Allah. Mata kita gunakan untuk maksiat, maka mata kita akan dikasih penyakit oleh Allah. Itu sebenarnya. Tetapi yang terjadi tidak seperti itu ya, kita wajib bersyukur. Itu semua atas kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam lan ngerti sira zalika ing mengkono-mengkono
Fa inna kulla udwin, ya, setiap anggota yang di situ melakukan maksiat, maka Allah akan langsung menurunkan penyakit. Perlu kita ketahui seperti itu. Dalika asot kang maksiat, ya akhihi dulur lanang ingsun, walzam lan netepono sira at-taubata ing taubat, wabahud lan ngeremno sira ad-dunya ing dunyo, tabaan krono manut lillahi ta'ala maring Allah ta'ala. Ya, maksudnya bukan kita memejamkan mata ke dunia berarti kita merem terus, ya enggak. Apa kita enggak boleh mencari harta dunia? Ya enggak. Kita tetap boleh mencari harta dunia, kita kerja, tapi niatnya kerja kita untuk beribadah kepada Allah. Nah, sampean kalau kerjanya niat ibadah kepada Allah, untuk anaknya yang lagi mondok, anaknya belajar, untuk beli baju, untuk membeli makanan, beli beras biar keluarganya tidak sampai ngemis-ngemis, itu pun bernilai ibadah. Jadi tidak kedunian, maksudnya wabahud ad-dunya itu tidak kedunian. Berangkat pagi tidak sampai sholat subuh, sebelum subuh sudah berangkat, saking sibuknya nggak sampai sholat subuh. Terus nggak ada waktu, zuhur juga sama, mau sholat zuhur nggak ada waktu, untuk tidur sebentar 1 jam, setelah tidur langsung tidak berangkat lagi kerja lagi, tidak ada waktu untuk melaksanakan sholat. Itu berarti kedunian. Waktu puasa tidak ada waktu untuk puasa, kerja terus. Kalau puasa katanya tidak kuat kerja, seharusnya kalau puasa kerjanya dikurangi biar tetap bisa menjalankan ibadah puasa. Kerja terus. Nah, setiap hari kerja terus. Sekarang Ramadan tidak puasa, setelah Ramadan juga kerja. Kapan kira-kira mau kodok puasa? Kan tidak ada waktu. Yaitu termasuk golongan orang-orang yang kedunian. Padahal seumpama kerjanya diringan, misalkan tidak puasa 1 hari, kerja setengah hari, atau lebih agak santai, atau sebelum Ramadan menyiapkan uang, dibuat celengan, buat tabungan, nanti selama bulan Ramadan libur, tidak usah kerja, biar lebih fokus ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Itu malah nilainya itu nilai yang sangat plus, bagus sekali. Jadi jangan sampai kedunian, ya. Waktu sholat ya sholat, waktu sholat untuk kerja, wes tidak ada waktu untuk ibadah, semuanya kerja terus, berangkat pagi, pulangnya malam sampai jam 10, tidak sempat sholat, setelah itu tidur, bangun pagi berangkat kerja lagi, tidak sempat sholat, tidak sempat apa. Itu namanya orang kedunian. Fa innallaha mongko sak temene Gusti Allah iku lam yangzur ora ningali sapa Allah ilaiha maring dunya mundu khalaqaha awit mangsane agawe sapa Allah ha ing dunya lisiddati budihi krana bangete bencine Allah laha maring dunya. Ya Allah, mulai Allah menciptakan dunia, Allah itu tidak pernah melihat dunia, tidak dikenreken. Mulai Allah membuat dunia seisinya, Allah tidak pernah menilai atau mereken melihat dunia. Yes, dibiarkan gitu saja, tidak pernah dianggap dunia itu ada oleh Allah. Makanya kita manusia ya jangan sampai kedunian. Ya perlu dunia. Kadang ada orang nggak mau kerja sama sekali, sholat terus, baca Quran, ibadah terus, sampai tidak pernah kerja. Nah terus makannya gimana? Minta-minta atau tomak, mengharap pemberian orang lain. Itu juga nggak bagus. Makanya ya sudah, waktu kerja, waktu ibadah juga ibadah. Wa fil hadisi lan iku ing dalam hadis hubbul mali utawi dawuh hubbul mal. Hubbul mali utawi demen bondo, wasyarafi lan ngliwati batas, berlebihan. Pakai bajunya berlebihan, sangat mewah sekali. Makannya berlebihan.
bermacam-macam lauk yang disuguhkan, berlebihan. Bajunya banyak berlebihan, setiap 2 jam ganti baju. Ini saraf berlebihan. Iku yumbitani nyukulaken apa hubbul mal wasyaraf an-nifaqo ing munafik fil qalbi ing dalam ati kama yumbitu kaya oleh nyukulaken apa alma'u banyu albaqala ing ijon-ijon atau ing janganan. Jadi kunci orang itu kok bisa mempunyai sifat munafik, itu kuncinya pertama dia itu senang harta benda, senang uang, senang harta dunia. Terus yang kedua, dia itu senang untuk israf. Israf itu berlebihan, tidak mengambil harta dunia secukupnya. Baju israf, banyak bajunya, bagus-bagus, setiap 2 jam ganti, setiap 3 jam ganti lagi. Pakai cincin israf, jari 10 semuanya ada cincinnya, ya, israf juga. Pakai gelang pakai tangan kiri, ada gelang 10 yang dipasang, itu namanya israf itu. Kalau orang sudah israf, berarti itu pasti senang harta benda. Kalau sudah seperti itu, pasti itu akan muncul munafik di dalam hatinya. Itu cara menghilangkan sifat nifak, yaitu sudah dibuangkan hubbul mal lan hubbus saraf. Wa qad kana lan teman-teman ono sapa Abu Abdillah Sufyan Tsauri, rupane Syekh Sufyan Tsauri rahimahullahu taala iku yaqulu dawu sapa Abu Abdillah atau langsung Sufyan Ats-Tsauri, lau anna abdan lamun sak temene kawula iku abada nyembah sapa abdan Allah ing Gusti Allah taala bijami'il ma'murati kelawan sekabehi pira-pira barang kang den perintah, illa annahu angin sak temene abdan iku yuhibbu demen sapa abdan ad-dunya ing dunya, illa nudiya angin den undang sapa alaihi abdan yaumal kiamati ing dalem dina kiamat ala ruusil jami'i ing atase ngarepe sekabehane makhluk, ing atase ngarepe sekabehane makhluk, ala iling-iling inna hadza sak temen iki wong iku fulan nubnu fulan qad ahabba temen-temen demen sapa fulan ma ing barang abhodo kang sengit ing ma sapa al haqqu Allah taala fayakadu mongko parek apa lahmu wajhihi daginge wajahe fulan iku yaskutu gugur apa lahmu wajhihi. Ini pendapat Syekh Sufyan Ats-Tsauri, seorang tokoh sufi. Seumpama ada manusia itu ibadah kepada Allah, semuanya perintah-perintah Allah itu dikerjakan, tidak pernah dilanggar sama sekali. Sama sholat terus, baca Quran terus, puasa terus, wiritan terus. Tetapi di dalam hatinya dia itu senang dunia. Orang yang senang dunia bukan berarti orang yang kaya lah. Nah, dikira orang yang kaya raya, hubul dunia, belum berarti kaya raya. Tapi kalau dia itu tidak menghiraukan harta bendanya, bukan hubul dunia, tidak punya harta benda, tetapi hatinya selalu kepikiran harta benda terus. Nah, namanya hubul dunia itu. Ibadah terus, tapi hatinya selalu ingat pada harta benda, senang harta benda. Itu kata Syekh Sufyan Ats-Tsauri. Besok di hari kiamat dia itu akan dipanggil, disidang di hadapan para makhluk, kemudian diucapkan sebuah ucapan, ketahuilah bahwa orang ini, bin ini, dia itu
menyukai sesuatu yang dibenci oleh Allah. Nah, saking malunya dia, seolah-olah daging wajahnya itu jatuh. Saking malunya dari kiamat. Itu saking malunya, daging wajahnya kayak jatuh. Saking sakitnya. Saking sakitnya, saking malunya, daging wajahnya itu kayak jatuh. Itu resiko orang-orang yang hubbud dunya. Wal muradu utai kang den karepaken bidunya kelawan dunyo iku ma barang zada kang ngelebihi apa ma alal hajati ing atase kebutuhan asyariyati kang bangsa syariat. Yang dimaksud dunia di sini adalah sesuatu yang di luar kebutuhan pokok, yang di luar kebutuhan. Sudah cukup masih mencari lagi, sudah cukup mencari terus, ditumpuk-tumpuk sampai tidak memperhatikan sholatnya, tidak memperhatikan puasanya. Itu namanya kedunian. Nah, kalau kita itu menabung bagaimana? Sudah cukup tetap kerja, sudah cukup kerja, ditabung, ya enggak apa-apa, monggo untuk masa depan. Karena kebutuhan kita sangat besar, sangat besar. Misalkan kebutuhan untuk haji, kan rukun iman juga itu, kewajiban kita nabung untuk haji. Dan kalau kita nuruti ini, satu hari cukup, tidak kerja, setelah habis besok kerja lagi, dapat uang, tidak kerja, setelah habis kerja lagi. Kita tidak punya tabungan. Nah, kita perlu kerja terus. Masih sudah cukup, tidak apa-apa kita tabung untuk ibadah haji, untuk menyekolahkan anaknya, mondokkan anaknya, untuk bangun masjid, untuk bangun pesantren. Tidak apa-apa, itu kan termasuk kebutuhan. Jadi juga ada orang yang memahami dunia ini, menganggap uang sudah cukup, akhirnya tidak kerja, setelah habis kerja lagi. Kalau sudah punya uang nggak kerja, nganggur-ngangguran ibadah, setelah habis kerja lagi. Ya itu, kalau orang Islam seperti itu semua, kapan majunya orang Islam? Islam nggak akan maju, akan kalah dengan orang-orang yang non muslim. Ya silakan ditabung, masih banyak kebutuhan umat Islam, bisa untuk menyantuni anak yatim piatu, orang fakir miskin, untuk bangun masjid, bangun pondok dan lain sebagainya. Wa kana lan ono sapa Abul Hasani Syekh Abul Hasan Ali binul Mazini, rupane Syekh Ali bin Mazin rahimahullahu taala iku yaqulu dawuh sapa Abul Hasan, lau zakaitum lamun nyucikaken sira kabeh, lamun nyucikaken sira kabeh, memuji zakaitum kalian memuji-muji seseorang, rajulan ing wong lanang, hatta ja'altumuhu sehingga dadekaken sira kabeh hu ing rajulan siddiqon ing wong kang banget temene, la ya'ba'u mongko ora merduli sapa Allahu sapa al-haqqu Allah ta'ala mahulur sapa Allah bihi kelawan rajulan. Wa huwa hali utawi rajulan iku yusakinu anteng sapa rajulan, iku yusakinu anteng sapa rajulan ad-dunya ing dunya biqalbihi ing dalem atine rajulan. Ya, seumpama ini kalian melihat seseorang itu orangnya sangat istimewa, sangat mulia, sampean puji-puji terus, dipuji-puji terus, karena sangat sempurna sekali orang tadi, ibadahnya juga sempurna, akhlaknya juga sempurna, kerjanya juga sempurna, sangat bagus, sampean puji-puji terus. Tidak ada lagi orang tadi yang seperti orang tadi, yang nomor dua tidak ada lagi, tidak ada duanya, saking sempurnanya. Tetapi di hati orang tadi itu masih ada rasa cinta ke dunia, maka oleh Allah nggak akan diperdulikan. Di orang tadi sudah sangat bersih, sangat suci menurut sampean, tidak ada duanya lagi di dunia,
tetapi di hati orang tadi masih ada hubbud dunya, cinta dunia, maka orang tadi nggak akan diperdulikan oleh Allah. Fakila, nah, karenanya ngaji tasawuf juga harus diimbangi dengan ilmu fikih. Kalau ngaji tasawuf terus nggak ngaji fikih, akhirnya nggak ada orang yang kaya. Nah, mau kerja takut hubbud dunya, nggak kerja. Orang Islam miskin-miskin semua. Maka juga harus diimbangi dengan ilmu fikih. Nah, kalau orang Islam ikut tasawuf semua, wiritan, mengambil harta secukupnya saja, kemudian nggak ada yang bayar zakat, nah, nggak ada yang sodako, gimana kira-kira? Nggak jalan dunia ini. Makanya diimbangi, tasawuf juga jalan, ilmu fikih, ilmu syariatnya pun juga jalan. Nggak apa-apa kita jadi orang yang kaya raya, menjadi seorang pengusaha. Yang penting hati kita itu tidak kedunian, tidak kepikiran ke harta terus. Tidak apa-apa, silakan menjadi pengusaha yang sukses. Pengusaha sukses juga ahli tasawuf. Oh, bagus ini. Mana ya terusannya? Fakila mongko den ucapaken lahu maring Syekh Abdul Hasan. Fa idza sakanaha mongko nalikane manggon sapa rajul ha ing dunya li ajli ikhwanihi krana arae dulure rajul wa iyalihi lan batiye utawa keluargae rajul wa ghairihim lan liyane ikhwanihi wa iyalihi minal malazimi saking pira-pira barang kang wajib liyung fiqoha supaya nafaqahaken sapa rajul ha ing dunya alaihim ing atase ikhwanihi wa iyalihi. Faqala mongko jawab sapa Syekh Abdul Hasan, da'una ninggalo sira na ing ingsun, ninggalo sira ing ingsun min hadhihi zallaqati saking iki-iki pira-pira kepleset, saking iki-iki pira-pira kepleset. Wallahi demi Gusti Allah, mahalaka ora rusak sapa man wong, halaka kang rusak sapa man min ahli tariqi saking ahli tareqah, ila min halawatil hina angin saking manise sifat sugih fi nufusihim ing dalem atine ahli tariq. Nah, ada pertanyaan, kalau seumpama Syekh Abdul Hasan, seumpama orang tadi mencari harta dunia, menumpuk-numpuk dunia, tujuannya untuk keluarganya, untuk saudaranya, mau menyantuni keluarga yang nggak mampu, menyantuni tenaga yang nggak mampu, atau mau membangun masjid dan lain sebagainya, itu bagaimana Syekh? Boleh apa enggak? Oleh Syekh diusir, sudah kamu pergi ke sana, jangan membujuk saya. Ini adalah termasuk tipuan-tipuan bagi ahli thariqah. Jadi intinya gimana? Tetap nggak diperbolehkan numpuk-numpuk harta, alasannya untuk kebutuhan keluarganya, saudaranya, temannya, dan lain sebagainya. Jadi kalau ahli thariqah itu harus benar-benar bersih hatinya dari hubbud dunya, meskipun itu hanya ujung kuku saja itu. Wallahi demi Gusti Allah, allazi zat la ilaha illa huwa kang ora ana pangeran illa huwa angin Allah, inni sak temene ingsun iku la a'rifu yakti la a'rafu yakti weruh sapa ingsun man ing wong yadkhulu kang manjing alaihi ing atase man apa aradud dunya bondo donya. Fayuqsimuhu mongko bagi sapa man hu ing aradud dunya ala huquqillahi ing atase pira-pira hae Allah taala. Fayasiru mongko dadi apa zalika mengkono-mengkono man yadkhulu
ma baroati sahatihi serta lebarane pelatarane man, serta lebarane pelatarane man iku hijaban dadi aling-aling kotian kang mutus lahu maring man anillahi ta'ala saking Allah ta'ala. Ya tetap nggak boleh. Saya itu lebih tahu, kata saya Abdul Hasan, demi Allah saya itu lebih tahu orang yang punya harta benda, kemudian harta bendanya itu mau diinfakkan ke jalan-jalannya Allah, saya lebih tahu. Kalau orang tadi tetap nerjang dengan alasan mengumpulkan harta benda untuk keluarganya, untuk kebutuhan orang lain, kebutuhan fakir miskin, untuk pembangunan masjid, musola dan sebagainya, maka itu akan tetap menjadi penghalang bagi dia untuk bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana lan ono sapa sayyidi Gusti kita, Gusti ingsun Abdul Hasan As-Sadzili, rupane Syekh Abdul Hasan As-Sadzili rahimahullahu taala, iku yaqulu dawu sapa sayyidi, la yatarakka ora bisa munggah sapa muridun murid qatu babar pisan illa ing sohat angin lamun sah lahu kedue murid apa mahabbatul haqqi demen Allah ta'ala wala yuhibbuhu lan ora demen hu ing murid sapa al haqqu Allah ta'ala hatta yubhidu sehingga benci sapa murid ad-dunya ing dunya wa ahlaha lan ahline dunya. As-Sadzili aidon halimane kullu muridin utawi saben-saben murid wong kang ngarepaken wusul ing Gusti Allah, ahabba kang demen sapa murid ad-dunya ing dunya iku fal haqqu mongko utawi Allah kang hak ta'ala maha luhur sapa Allah iku yakrahuhu sengit sapa Allah hu ing murid ala hasbi mahabbatiha ing atase milang-milang demene murid demen dunya lahu maring murid kasrotan kelawan akeh wakilatan lan saidie. Di setiap murid orang yang ingin wusul, ingin dekat kepada Allah, dia itu apabila masih cinta dunia, maka Allah akan membencinya, baik cinta dunianya itu sedikit maupun banyak. Jadi kalau ingin dekat kepada Allah, ingin menjadi wali, yaitu kita harus setiap saat, setiap nafas kita harus selalu ingat kepada Allah. Itu wujud cinta kita kepada Allah. Setiap nafas yang keluar, nafas yang masuk, kita selalu ingat kepada Allah. Dan kita akan bisa mengingat Allah setiap nafas yang keluar, nafas yang masuk, bisa selalu mengingat kepada Allah dengan catatan kita, hati kita jangan sampai punya rasa senang dunia dan senang kepada orang-orang yang banyak dunianya. Itu kuncinya. Kunci kalau ingin jadi wali. Kalau masih senang dunia, ngaku jadi wali, ya tidak masuk akal ini. Wali ngakunya jadi wali, pas nipu-nipu biar dikasih harta bendanya, ya itu tidak masuk akal. Karena kalau wali itu tidak mau harta dunia. Fayajibu mongko wajib alal muridi ing atase murid apa ayyarmiya yen to buang sapa murid ad-dunya ing dunya miyadihi saking tangane murid mingkol bihi saking atine murid awwala dukhulihi ing dalam kawitani manjinge murid fitoriki ing dalam ilmu thariqah wa mata tulak konu lan kapan-kapan den tuntun sapa murid
ala syekhin ing atase syekh au akhadha utawa ngarap sapa syekh alaihi ing atase murid al ahda ing janji wa huwa hale utai murid iku yumilu condong sapa murid ila dunya maring dunya fala buddha mongko wajib apa ayyarji'a yen to bali sapa murid min haitsu jaa saking arah-arah teko sapa murid. Ini kalau seorang murid ingin masuk toreko biat kepada gurunya, di sini disilakan ditalkin kepada gurunya, tetapi kok di dalam hatinya itu masih ada rasa senang dunia, maka itu dianggap batal. Harus diulang dari awal lagi. Diulang dari awal lagi. Nanti kalau sudah masuk toreko kok hatinya ada perasaan cinta kepada dunia, maka harus diulang dari awal lagi. Ngulangi dari awal. Ini kan dianggap gagal. Dianggap gagal. Diulang lagi dari awal. Nanti begitu naik di tingkatan ke atasnya, kok ternyata dia itu masih hatinya senang dunia, harus mengulang dari awal. Setelah sukses dari awal, naik lebih tinggi, kok hatinya ada perasaan cinta dunia, harus diulang lagi dari awal. Itu aturan thariqah. Faman mongko utai sapane wong watar faduhu watur fiduhu lan buang opo dunya hu ing murid at-thariqa ing ilmu thariqah ing dalan suluk kepada Allah, ilmu thariqahnya ini. Jadi yang menghilangkan itu dunianya. Kalau dia itu suluk kepada Allah, kok ternyata di hatinya masih hubud dunia, maka hubud dunianya itu yang akan membuang dia jauh dari Allah. Jadi dianggap gagal, maka harus mengulang dari awal lagi. Fa inna aqalla asasin mongko sak temeni luweh kidike pira-pira dasar atau pondasi yadauhu kang nyelehaken hu ing aqallal asas sapa al muridu murid fit tariqi ing dalem ilmu thariqah iku az-zuhdu zuhud fit dunya ing dalem dunya, zuhud dunya. Faman mongko utai sapane wong iku lam yashhad ora zuhud sapa man fit dunya ing dalem dunya la yasihu mongko ora sah lahu kedue man apa bina usaiin bangun suwiji-wiji fil akhirati ing dalam akhirat. Kalau ingin punya bangunan di akhirat, kalau ingin punya derajat di sisi Allah, ingin punya makom yang istimewa, makom kewalian di sisi Allah, harus zuhud. Kuncinya itu zuhud. Zuhud itu di dalam hati kita tidak ada sedikit pun perasaan cinta kepada dunia. Punya uang dengan pasir dianggap sama. Jadi uang dengan pasir dianggap sama, sudah nggak ada bedanya. Itu baru zuhud tingkat tinggi itu. Makanya mereka beliau para wali itu dalam suluknya beraneka ragam. Ada yang mereka itu zuhud dalam segi pakaian. Pakaiannya itu ya kayak orang gila. Pakaian compang-camping. Rambutnya korat-karit, banyak debunya. Ya persis kayak orang gila. Ada seperti itu, zuhud dalam pakaian. Juga ada yang zuhudnya itu dalam tempatnya, rumahnya itu. Rumahnya nggak layak sekali, rumah dari bambu sudah mau roboh. Nggak memperdulikan tempat yang kayak apa. Yang penting bisa ditempati itu. Ya ada seperti itu suluknya para wali-walinya Allah. Ada yang zuhudnya itu tempatnya itu zuhud sekali, sangat nggak layak. Ada lagi yang zuhudnya itu dalam segi pakaian. Pakaiannya nggak layak sehingga dianggap seperti orang gila. Itu cara
suluknya wali-walinya Allah. Wa kana lan ono sapa sayyidi Gusti kita Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu taala iku yaqulu dawu sapa Syekh man utawi sapane wong iku arada ngarepaken sapa man al akhirata ing akhirat fa alaihi mongko netepono sapa man bizuhdi kelawan zuhud fit dunya ing dalam dunya. Ada ceritanya orang zuhud, suami istri zuhud, kemudian ketika dia itu zuhud kan hidupnya itu zuhud serba kekurangan, akhirnya istrinya bilang, mas sampean kan ahli ibadah, masyhur wali, coba sekali-kali minta kepada Allah, Allah biar langsung nurunkan emas. Oh iya sudah, langsung minta kepada Allah malam, minta kepada Allah langsung ada emas jatuh di depannya. Ini dek, emas jatuh. Memang wali, minta emas langsung jatuh emas, tidak tahu berapa kilo. Kemudian setelah dapat emas, malamnya besoknya itu mimpi lagi. Dia itu dalam mimpinya sudah kiamat, masuk dalam surga. Di dalam surganya dia itu duduk di atas kursi singgasana. Tetapi kursi singgasananya itu gumpil, cuil, retak. Ditanyakan, loh kenapa kok retak? Dijawab, ini adalah retaknya karena sudah kamu ambil di dunia. Jadi bagianmu sudah diambil di dunia, makanya di akhirat retak. Itu padahal hanya ambil sedikit ini. Seumpama tiap hari minta terus, misalkan disedekahkan, minta lagi, emas berapa kilo tiap hari, ya mungkin habis bagiannya wali tadi di akhirat. Itu termasuk bagian dari zuhud. Makanya kemudian bangun, setelah bangun sang wali tadi minta kepada Allah, ya Allah, mugi engkau ambil lagi harta ini, saya tidak butuh harta dunia ini, engkau ambil lagi ya Allah. Akhirnya emas tadi langsung hilang, diambil lagi oleh Allah. Itu termasuk contoh para wali Allah yang mempunyai sifat zuhud. Waman utai sapane wong iku arada ngarepaken sapa man Allah ing Gusti Allah taala, fa alaihi mongko netepono sapa man bizuhdi kelawan zuhud fil akhirati ing dalam akhirat. Jadi zuhud di dunia dan zuhud di akhirat. Wa madama lan selagine langgeng fi qalbil abdi iku fi qalbil abdi ing dalam atine kawula apa syahwatun syahwat utawa seneng ming syahwati dunya saking pira-pira kesenengane dunya au ladzatun utawa ladzat enak min ladzatiha saking pira-pira ladzati dunya mim makulin nyatane saking barang kang den pangan au malbusin utawa barang kang den enggo au mangkuhin utawa wadon kang den nikah au wilayatin utawa dadi wali au riyasatin utawa dadi pemimpin au tadqiqin utawa jeru fi fannin ing dalem fan min fununil ilmi saking pira-pira fani ilmu, berarti sangat faham dengan sangat dalam. Itu tadqiqin fi fannin, itu sangat faham. Kalau Quran sangat lancar. Ahli tafsir sangat menguasai ilmu tafsir, itu tadqiq fi fannin. Ahli fikih sangat faham sekali terhadap masalah-masalah fikih, itu tadqiq. Az-zahidi kang ahli zuhud anil fardi saking fardu kariwayatil hadisi kaya riwayat hadis al-ana ing dalam saiki wa qiraatil qur'ani lan maca al-Qur'an bil qiraati klan pira-pira bacaan asab ikang pitu wa kan nahwi lan kaya ilmu nahwu wal fiqhi lan fikih wal fasahati lan fasih iku falaisa mongko ora ono sapa hadza iki abdun iku muhibban wong kang demen fil akhirati ing dalam akhirat. Innama huwa angin pastine utawi abdun iku rohibun wong kang demen fid dunya ing dalam dunya tabiun tur kang manut
lihawahu maring hawa nafsune abdun. Ini selama hati kita kok ada syahwat dunia, hati kita punya keinginan dunia, terus hati kita merasa nikmat dengan nikmatnya dunia, punya rumah bagus merasa nikmat, kemudian punya kursi bagus merasa nikmat, makannya enak-enak merasa nikmat, bajunya bagus dinikmati, punya istri, punya suami sing ganteng, itu sing cantik, merasa dia itu sangat nikmat, sangat seneng. Atau dia itu ahli fikih, merasa nikmat karena pintar fikih. Atau hafal Quran bisa sampai 1 hari khatam, merasa senang, merasa nikmat seperti itu. Kalau dia itu merasa nikmat semua seperti tadi itu, dia itu bukan termasuk orang yang cinta kepada Allah, masih belum cinta kepada Allah. Kenapa? Karena dia itu merasa nikmat, bisa baca Al-Quran, merasa dia itu bangga, nikmat. Ahli fikih merasa nikmat, punya ini merasa nikmat, masih punya kesenangan di dunia, masih merasakan lazatnya dunia. Itu belum termasuk orang yang cinta kepada akhirat, bukan. Dia itu termasuk masih orang yang cinta dunia, yang mengikuti kesenangan hawa nafsunya saja. Wah, sangat sulit ini, sungguh sangat sulit, sangat sulit. Ya, tapi bukan berarti kita nanti tidak usah belajar, tidak usah menghafalkan Quran. Nah, kita hafal Quran, masih dikatakan oleh kitab ini bukan orang yang cinta kepada Allah. Belajar fikih, belajar tafsir, belajar nahwu, kita masih belum termasuk orang yang cinta kepada Allah. Ini kan tasawuf tingkat tinggi. Kita kan istilahnya kan tasawufnya kan masih tingkat PAUD, tingkat TK. Ya enggak apa-apa sudah. Kita hafal Quran, belajar nahwu, belajar fikih, masih merasa nikmat. Ya enggak apa-apa. Masih tasawufnya kan tingkatan TK. Ya enggak apa-apa. Daripada enggak punya ilmu tasawuf sama sekali. Wa kana lan ono sapa Abu Abdillah Al-Maghribi. Abu Abdillah Al-Maghribi rahimahullahu taala iku yaqulu dawu sapa Abu Abdillah al-faqiru utawi wong fakir, al-mujarradu kang nyepekaken, al-mujarridu kang nyepekaken sapa fakir anid dunya saking donya, wa ilam ya'malan senajan ora amal sapa fakir sayan ing suwiji-wiji min a'malil fadaili saking pira-pira amal kang utama iku afdhalu luweh utama min haula ilmu ta'abbidina tinimbang saking mengkono-mengkono pira-pira wong kang ahli ibadah, wa ma'ahum lan iku sertane muta'abbidin ad-dunya utawi dunya, bal dzarratun balik utawi amal sak semut pudak, balik utawi amal sak semut pudak, amalnya sangat sedikit, min amalil fakiri saking amali wong fakir al mujarridi kang nyepekaken sapa fakir, nyepekaken saking dunya iku afdhalu luweh utama minal jibali tinimbang saking gunung, min a'mali ahli dunya saking piro-piro amale ahli dunya. Pendapat Syekh Abdullah Al-Maghribi juga sama. Maklum ini ilmu tasawuf. Orang fakir yang enggak punya harta benda sedikit pun, meskipun dia itu tidak beramal, tidak punya amal-amal yang utama, dia itu lebih utama daripada orang yang ahli ibadah tetapi kaya raya, banyak dunianya. Ini pendapatnya. Bahkan amalnya orang fakir sedikit saja, baca Al-Quran 1 ayat orang fakir, dengan orang yang kaya baca Al-Quran sampai khatam, itu masih bagusan amalnya orang fakir. Ya, ini maklum. Ini kan mulai awal kitab tasawuf ini bahas tentang dunia. Jadi ya wajar kalau selalu menjelek-jelekan dunia. Tapi juga ada nanti kitab yang mengutamakan keistimewaan orang yang kaya raya. Ada. Kalau ini
membahas tentang keistimewaan orang yang fakir. Ya dimaklumi, jangan diprotes. Ya sudah, untuk selanjutnya kita tutup, kita lanjutkan besok saja. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.